Salve. Perkenalkan, nama saya Wagilda Irmina Teva, SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051993. Saya guru pendidikan agama Katolik dari Sekolah Menengah Atas Raden Ajeng Kartini Umotoos. Saya akan mempraktekkan uji kinerja pada peserta didik kelas 12 umum dengan materi panggilan hidup berkeluarga. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Salve. Siap. Salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Luar biasa. Teruskan. Ibu tahu bahwa hari ini kalian semangat untuk belajar. Oke. Sekarang kita mulai dengan doa dulu ya. Satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai belajar. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, pada pertemuan ini ya Bapa, berkatilah kami, urapi pikiran dan hati kami untuk senantiasa terbuka pada ajaran Tuhan. Bimbing kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran tentang panggilan hidup berkeluarga di tengah dunia ini. Semoga kami sungguh memahami makna hidup kami dan menghayati panggilan hidup. Maria Yanuaria Wardia, ada Ibu. Anastasia Melani Moar, ada Ibu. Selvina Izzat Lau, ada Ibu. Arianti Balo Pelau, ada Ibu. Claudia Katarina Pelau, ada Ibu. Julia Aga Pelau, ada Ibu. Maria Elsandra Seu, ada Ibu. Aloysius Pelau, Ada Ibu. Baik. Pada hari ini kita membahas tentang materi pokok kita hari ini, yaitu pengalaman hidup berkeluarga. Nah, di sini pengalaman hidup berkeluarga itu, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tentang memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup dalam kehidupan baik keluarga, gereja maupun masyarakat. Terus yang kedua, membaca dan mendalami sebuah cerita kehidupan salah seorang keluarga yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi masih tetap memelihara iman dengan memahami arti dan makna keluarga serta menggali ajaran gereja tentang panggilan hidup berkeluarga sesuai yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Terus yang ketiga, menyimpulkan makna panggilan hidup berkeluarga. Terus yang terakhir, mampu membuat aksi dengan mewawancarai kedua orang tua tentang apa dan bagaimana suka duka dalam perjuangan hidup keluarga. Baik, di sini ada pemahaman tentang makna tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, sekarang kalian sudah cukup dewasa untuk memahami tentang dinamika kehidupan keluarga, baik yang dialami dalam keluarganya sendiri di rumah maupun keluarga-keluarga
hidup keluarga. Ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya susah. Biasanya yang kita lihat itu ada keluarga yang tidak lengkap, ya toh? Ya. Nah, pada pembelajaran ini kalian dibimbing untuk semakin memahami makna hidup berkeluarga sebagai panggilan hidup serta segala macam tantangan yang akhirnya dapat menghayati dalam hidupnya bersama keluarga, yaitu siapa? Orang tua, sanak saudara di dalam rumah. Ini pemahaman sedikit tentang apa? Panggilan hidup berkeluarga. Baik, setelah melihat beberapa yang Ibu jelaskan tadi tentang pemahaman hidup berkeluarga, sekarang kita menyanyi sedikit lagu tentang judul tadi, panggilan hidup berkeluarga. Ibu minta kita semua berdiri untuk bernyanyi bersama. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Harta yang paling berharga, 1, 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Lagu ini bermakna tidak? Bermakna. Membentuk keluarga yang bahagia dan saling menyayangi dan mencintai satu sama lain. Ya, tepuk tangan. Meneruskan apa? Karya penciptaan alam melalui pembentukan keluarga yang bahagia dan juga saling mencintai dan menyayangi. Ya. Nah, itu karena itu saja makna panggilan hidup berkeluarga itu. Di dalam keluarga itu gereja kecil. Kenapa Ibu bilang gereja kecil? Karena iman kita tumbuh di dalam keluarga. Nah, keluarga itu adalah tempat utama di mana anggota keluarga mulai belajar dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan juga komunikasi. Jadi di dalamnya itu ada iman, ada kasih, dan juga komunikasi. Komunikasinya itu harus apa? Harusnya nyambung. Jadi itu. Terus dengan hubungan kita dengan Kristus dan gereja. Jadi kita hidup bukan hanya dengan sesama kita masyarakat saja, tetapi juga dengan gereja dan juga Kristus. Nah, sekarang kita Ibu kasih satu cerita. Di situ membaca dan menyimak cerita kehidupan siapa? Keluarga Vincent dan Ibu Boni. Nah, silakan Ibu kasih 10 menit untuk baca. Penuhnya ada dikasih di dalam keluarga. Ya. Baik. Setelah mendengar beberapa penjelasan yang Ibu sudah jelaskan ini, dari sini anak-anak bisa paham? Bisa. Sekarang kita masuk pada diskusi. Ibu membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Ya. Di sini Ibu sudah siapkan memang lembar kerjanya
Silakan Ibu beri waktu untuk anak-anak. Silakan. Ayo masing-masing kelompok saling berdiskusi. Ayo semangat, kita mulai diskusi. Kita mulai konversasi. Yang dianggap layak kepada Yesus. Soal yang ketiga, dalam hal apa kita melendari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Yusuf? Jawab, kita dapat melendari keluarga kudus Nazaret dalam hal iman, kesetiaan, kasih, kerendahan hati, tanggung
jawab dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, dari kelompok 2. Apa yang dikisahkan dalam teks Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 50? Silakan menanggapi. Kelompok 1. Apa yang dikisahkan dalam teks Lukas bab 2 41 sampai 52? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keluarga kudus Nazaret Yesus, Maria dan Yesus adalah keluarga kecil yang bersahaja. Kita telah mengetahui kisah tentang keluarga ini sejak sebelum dan sesudah kelahiran Yesus hingga remaja dan dewasa. Apakah puas dengan jawaban kami? Puas. Kita beri tepuk tangan. Kepada kelompok lain, mungkin ada yang mau bertanya juga, saya persilakan. Ya, dari kelompok 3. Bagaimana sikap kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria ketika mengetahui Yesus belum kembali rumah? Ya, silakan menanggapi. Kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ketika menyadari Yesus tidak ada, Yusuf dan Maria mencarinya dengan cemas di antara rombongan dan kemudian di Yerusalem, sehingga akhirnya menemukannya di Bait Allah. Selama 3 hari, mereka kebingungan dan rasa cemas yang diungkap Maria kepada Yesus. Apakah puas dengan jawaban kami? Oke, kita beri tepuk tangan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya juga, saya persilakan. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 3. Dion mau bertanya kepada kelompok 1. Dalam hal apa kita menyadari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria dan Yusuf? Ya, silakan menanggapi kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Ya, Julia, silakan. Kita dapat meneladani keluarga kudus Nazaret dalam hal iman, kesetiaan, kasih dan kebenaran hati, bertanggung jawab dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Ya. Silakan. Apakah puas dengan jawaban? Puas? Puas. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Silakan.
Silakan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Baik. Selanjutnya kelompok yang mau mempresentasikan kami persilakan. Baik. Untuk diskusi kelompok sudah? Sudah. Sekarang kita masuk pada pertanyaan evaluasi. Kita evaluasi. Di sini Ibu ada 2 pertanyaan. Siapa yang tahu silakan jawab. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan arti dan makna keluarga. Siapa yang bisa menjawab? Persilakan. Ya. Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Ya. Keluarga adalah suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Nah, di dalam keluarga itu, di situ kan ibu bertanya tentang arti dan makna, ya toh? Jadi di dalam keluarga itu, ibu tadi sudah memberikan beberapa penjelasan tentang arti dan makna keluarga. Di dalamnya itu merupakan suatu pendidikan. Jadi pendidikan itu mulai dari tumbuh di dalam keluarga. Dari siapa dulu? Dari bapak atau mama? Oke. Yang berikut, sebutkan tugas dan tanggung jawab seorang istri atau ibu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tugas dan tanggung jawab seorang istri ada 3. Yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Yang ketiga, istri sebagai pendidik. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk bagian itu. Tugas dan tanggung jawab seorang istri itu ada 3. Yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai mitra dari suami. Dan yang ketiga, istri sebagai pendidik. Jadi, yang pertama itu tentang istri sebagai hati dalam keluarga, berarti seorang istri harus memberikan suasana atau menciptakan suasana yang harmonis di dalam keluarga, memberikan kebahagiaan baik kepada suami maupun anak-anaknya. Itu adalah tugas dari seorang istri. Nah, yang berikut, istri sebagai mitra dari seorang suami. Nah, istri sebagai mitra itu artinya istri selalu mendukung pekerjaan siapa? Pekerjaan suami. Jadi di dalam keluarga itu harus saling
yang bertanggung jawab untuk mendidik di dalam keluarga, tetapi istri juga punya hak dan tanggung jawab untuk mendidik di dalam keluarga. Mendidik siapa? Mendidik anak-anak. Jadi anak-anak itu punya peran penting juga. Orang tua punya peran penting kepada dia punya anak-anak. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan tentang panggilan hidup berkeluarga. Panggilan hidup berkeluarga itu sebuah panggilan suci untuk apa? Membangun keharmonisan, kebahagiaan, dan pertumbuhan spiritual di dalam rumah tangga. Yang memerlukan apa? Tanggung jawab, komunikasi, terus kasih sayang antar anggota keluarga. Itu adalah membangun keharmonisan di dalam keluarga. Keluarga juga merupakan apa? Fondasi masyarakat dan gereja, tempat di mana nilai-nilai iman kita bertumbuh. Jadi pertama kali ditanamkan atau memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Iya. Baik. Setelah Ibu memberikan kesimpulan ini, Ibu kasih tugas untuk kalian, tugas rumah. Jadi silakan tulis, Ibu baca dari sini. Ibu pertegaskan lagi, tugas rumah ini dikerjakan di rumah, ya? Ya. Ada satu pertanyaan, ada satu tugas saja untuk dikerjakan di rumah. Silakan tulis. Siswa mewawancarai kedua orang tua tentang apa dan bagaimana suka duka di dalam perjuangan hidup keluarga. Ibu ulangi, siswa mewawancarai kedua orang tua tentang apa dan bagaimana suka duka dalam perjuangan hidup keluarga. Jadi ini tugas rumah. Silakan anak-anak pulang dan kerja di rumah. Minggu depan kumpul kepada ibu. Bisa? Bisa. Ya. Baik. Pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Jadi yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini anak-anak bisa mengerti toh? Bisa. Jadi minggu depan baru kita lanjut materi berikut. Baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita menutup dengan satu speaking dulu. Ibu yang pimpin dari sini ya. Ya. Kita speakingnya itu topik saja. Bisa toh? Bisa. Oke. Sekarang silakan badan dulu. Tarik
Ya Allah Bapa sekalian rumah, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga penuh sukacita, damai dan sejahtera. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan contoh teladan keluarga suci-Mu, keluarga kudus Nazaret. Semoga kami keluarga dalam gereja-Mu menjadi teladan dan indah dan baik bagi sesama. Keluarga yang mencintai, berani berkorban, keluarga yang melayani, dan keluarga yang terbuka pada karya gereja, sebagaimana Putra-Mu Yesus mewafatkan bagi keselamatan. Berkatilah keluarga kami ya Tuhan, dimanapun berada, baik dalam bahagia, susah, sakit, bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Fiona. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita untuk doa penutup kita hari ini. Pertemuan kita sampai di sini saja. Minggu depan baru kita lanjut dengan materi kita yang berikut. Selamat siang untuk kita semua.